Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Jumat malam hari ini, tanggal 19 Juli 2024. Kita berterima kasih, saya terima kasih sama Tuhan atas izin rahmat anugerah Tuhan. Saya masih dipelihara sama Tuhan dalam keadaan sehat, sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan pada Jumat malam ini. Rutin baca firman Tuhan. Biar tiap hari, setiap saat kita selalu berkaul karib dengan Tuhan. Bersama Bapak Ibu, bersama saya adalah anak kenang Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sementara kita masih hidup, diberikan panjang umur sama Tuhan, hidup bagi Kristus, supaya suatu hari kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga, hidup berkenan sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tiap malam Bapak Ibu kita baca perjanjian baru ya. Selalu saya ingatkan, tiap malam kita baca perjanjian baru, tiap pagi perjanjian lama, supaya satu hari full kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kehidupan dulu kehidupan yang lama dan selalu diperbarui oleh Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu begitu bekerja, bisnis, apapun yang kita kerjakan, mungkin ada dosa, ada kesalahan, masih menggunakan kehidupan lama. Tapi diganti dengan kehidupan yang baru. Di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Hari-hari pertobatan bukan yang sekali. Pertobatan terjadi terus menerus. Karena kita manusia berdosa, rentan terhadap dosa. Saya selalu minta ampun sama Tuhan. Kita rendah hati sama Tuhan. Kita minta senantiasa penyucian. Hari-hari kita dibentuk sama Tuhan. Itu serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian ini. Tiap hari ku berjuang di dalam buku Tabernakel Glory nomor 167. Karena berkaitan kita mau baca firman Tuhan, Kisah Rasul 4. Puji Tuhan. Kita atas kemurahan Tuhan sudah kita baca Kisah Rasul selama 3 pasal. Dan malam ini Kisah Rasul pasal yang keempat, tentang Petrus dan Yohanes diperhadapkan maka agama. Coba ini saudara, memang melain pekerjaan Tuhan pikul salib, ada penyangkalan diri. Tapi percaya, perjuangan kita tidak sia-sia. Ada upah besar di surga. Amin. Tiap hariku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja. Tiap hari kerja buat Yesus, dengan diam kerja buat Tuhan, haleluya. Tiap hari serahkan hati padanya ya. Jauhkan kejahatan, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Makin hari makin cinta Tuhan Yesus, makin erat berhubungannya, amin, haleluya. Waktu susah datang pada Yesus, ku ditolongnya segera, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapakku di dalam surga. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau Yesus saja. Makin mendalam di dalam iman, makin penuh dengan Roh Kudus, haleluya. Makin hari makin tambah sabar, makin bersih dan tulus, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa di surga, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya. Dalam 1 Petrus 15 ayat 58 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
dengan teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, haleluya. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus, kita mendapat mahkota kehidupan. Amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa, dalam nama Yesus. Sebentar kami baca firman Tuhan, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa memberikan kita sehat, bisa bernafas, ya. Saya senang sekali dalam kamar saya pribadi, saya main gitar, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Sesuai dengan pujian Tuhan, biarlah aku hidup. Kita mau hidup untuk Tuhan. Kalau Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan tuh begitu baik, saudara. Bukti nyata. Tuhan selalu berikan kesempatan tiap hari. Bapak Ibu kasih kesehatan tiap hari kan? Dan Tuhan lihat dari surga. Apakah setiap kesempatan yang kita pergunakan, kesempatan itu untuk dosa, kesempatan untuk diri sendiri, kesempatan untuk egois, untuk manusia, untuk yang lain, atau untuk Tuhan? Jadi yang benar adalah vertikal, horizontal, saudara, ya. Karena Tuhan itu egois. Ada waktu buat Tuhan vertikal. Ada horizontal, ada waktu saya buat keluarga. Ya, jadi tidak 24 jam saya doa di kamar melulu, nggak ketemu istri dan anak, tidak makan, puasa terus. Ya nggak begitu Bapak Ibu. Ya, ada vertikal, ada horizontal. Seperti Yesus. Yesus jadi contoh teladan. Ada waktu Yesus dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar berdoa kepada Bapa. Vertikal, hubungan vertikal. Tapi ada waktunya hubungan horizontal. Bertemu dengan murid-muridnya, makan bersama. Nah, kita juga harus begitu. Tapi jangan tidak seimbang. Banyak manusia hanya melakukan perkara horizontal. Bekerja, cari uang, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah buat berbaik. Pokoknya selalu horizontal mulai dikerjakan. Ya, tidak unsur vertikalnya bagaimana, saudara? Ya, atau vertikal melulu orang Parisi. Tidak berkaitan dengan hubungan horizontal. Itu namanya tegak lurus, sombong, tinggi hati. Tapi Tuhan mau konsep salib. Ada vertikal, ada horizontal. Dan itu kita kerja. Seperti Yesus. Yesus Bapa di surga, dia turun ke bawah. Dia lahir untuk kita itu hubungan vertikal. Taat kepada Bapa di surga. Dan melakukan perbuatan cinta kasih horizontal. Seperti Markus 12:30-31. Ya, itu perintah Tuhan. Nomor 1 mengasihi Allah Tuhanmu. Setelah itu mengasihi sesama. Jadi itu bukan vertikal, horizontal. Coba semua baca. Itu jadi Bapak itu harus konsepnya harus sesuai firman Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan, itu yang kita kerjakan. Ya, Markus 12:30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi hubungan vertikal
jalin masalah dengan Tuhan vertikal, baru Tuhan bicara horizontal. Dan hukum yang kedua ialah, the second law of God. Hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Jadi jelas kita ada vertikal, horizontal, supaya seimbang. Hukum Taurat sama. Dari ayat pertama sampai keempat itu masalah vertikal. Hormati Tuhan, jangan nyebut Tuhan sia-sia, jangan membuat patung untuk vertikal. Hormati hari Sabat yang keempat. Baru kelima, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan bunuh. Ya, 4 untuk Tuhan, 6 untuk manusia aturan. Jadi jelas kita hidup ini harus vertikal, horizontal, supaya hidup kita benar. Dan firman Tuhan katakan, apa yang saya kerjakan buat pekerjaan Tuhan, Bapa tidak sia-sia. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, jauh ini. Kalau dengan Tuhan vertikal, wah luar biasa. Tidak sia-sia. Kalau Bapak Ibu prestasi secara horizontal, kalau sudah selesai pensiun ya sudah, cuma tinggal kenangan. Ada janji yang kekal. Kalau udah pensiun apa, terima gaji seutuhnya gitu? Enggak, pasti dikurangin. Dan bila perlu ya sudah selesai, kasih pesangon selesai. Tapi kalau dengan Tuhan tidak. Ada upah besar di surga selama-lamanya. Kalau dalam dunia terbatas waktunya. Beda di sini. Maka saya giat dalam melayan pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Persoalan Bapak Ibu tidak mau dengar, urusan Bapak Ibu, tanggung jawab masing-masing. Yang penting saya pribadi punya hubungan akrab dengan Tuhan. Saya menjadi pelaku firman. Tiap kita harus menjadi pelaku firman. Itu harus setiap pribadi. Karena ikut Yesus itu pribadi. Seorang demi seorang. Dalam Matius 25, Tuhan akan memisahkan seorang demi seorang. Ya, pribadi. Dalam Matius 24:40 dikatakan juga, 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Itu pribadi-pribadi gereja Tuhan itu. Ya, di gereja Tuhan yang tidak sungguh sama Tuhan, ketinggalan saudara. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang bicara dunia, yang seorang kan dibawa, dan yang akan tinggalkan dibawa, apa artinya? Rapture. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini Kisah 4 ayat 1 sampai 22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada semua orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang sedikit. Wah saudara, jelas waktu zaman Yesus pun sama. Jadi Petrus dan Yohanes mengalami yang sama sampai detik ini. Ya, sampai di banyak mereka hamba Tuhan itu yang sudah di depan penjara karena memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi jelas kata firman Tuhan juga, orang percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu juga akan mengalami yang sama, saudara. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini dalam 2 Timotius 3:12 kan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan berita aniaya. Kita harus siap, saudara, menghadapi hal yang terburuk. Yang penting kita dari saat ini membangun persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Supaya nanti kalau Tuhan berkenan dipanggil sama Tuhan dengan cara apapun, kita semuanya punya surga. Ya. Terus berikutnya, orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan antara mati. Yang beritakan tentang Yesus, mereka tidak suka tentang Yesus. Silakan, nggak apa-apa. Memang orang kata Yesus masuk ke surga itu pintu yang sempit, saudara. Jadi saudara, don't care kalau ada orang tidak suka datang, tapi Yesus, Bapak Ibu harus berperilaku baik ya. Jadi kalau tidak suka, Bapak Ibu jangan saudara benci, terus juga timbul keributan, jangan. Tapi sikap kita dengan cinta kasih kepada Tuhan dan selalu minta pimpinan Roh Kudus. Mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tangan sampai keesok harinya, karena hari telah malam. Ditangkap saudara Petrus Yohanes ya. Tapi di antara orang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5 orang laki-laki. Wah dahsyat. Ini pekerjaan Roh Kudus. Silakan Petrus Yohanes tangkap. Tapi pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibendung. Dan ternyata banyak mereka percaya. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Maka pentingnya bagi setiap hamba Tuhan, termasuk saya ini, sini saya bisa belajar. Apapun dalam pekerjaan Tuhan, saya minta selalu pimpin Roh Kudus. Supaya bukan andalkan kekuatan manusia, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Sebab ini kita melayani pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan yang nomor 1. Pada keesokan harinya, pemimpin Yahudi serta tua-tua ahli Taurat mengadakan sidang Yerusalem.
dengan imam besar Hanas dan Kaifas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan kuasa Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa di dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Oh, dahsyat saudara. Mereka bingung dengan kuasa apa, dia tanya. Dan kuasa apa kamu? Ayat yang ke-7. Atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Dijawab oleh Petrus dan Yohanes. Dengan kuasa apa? Kuasa Tuhan Yesus. Dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Wah, inilah saudara penuh dengan urapan Roh Kudus. Senang saya. Semangat kita. Ya, karena kita yang pakai kerjakan buat Tuhan Yesus. Maka tadi katakan, tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa di surga. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat selamat. Amin. Hanya di dalam nama Yesus lah. Tidak ada yang lain. Hanya nama Yesus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita tempatkan Tuhan, kita mau cinta Tuhan, berani kita beritahu tentang Yesus. Tapi tidak boleh menjelekkan agama. Jangan. Ya. Yang penting kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sampaikan hanya Yesus yang kita sebut. Bukan dengan apa yang lain, tidak boleh. Ya, kita harus toleransi, menghormati yang lain. Tapi yang penting saya adalah saya, yaitu apa? Memberitakan tentang Yesus. Sebab firman Allah dikatakan, bukan pendapat saya. Ini firman Allah katakan bahwa hanya di dalam dia Yesus itu juru selamat. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, harus dikenal bahwa kita sebagai pengikut Yesus. Saya sering kali ketemu dengan berapa orang dari saudara kita dimanapun, saya selalu berkata, saya pendeta, saya hamba Tuhan Yesus. Jangan takut saudara, beritahu tentang Yesus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantainya. Dan setelah mereka menyuruh rasul itu meninggalkan ruang sidang, berunding dengan mereka dan berkata, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tapi supaya itu jangan makin luas tersiar di antara banyak, biarlah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama. Coba dicegah saudara. Ya, dari dulu ribuan tahun yang lalu sudah terjadi peristiwa ini sampai sekarang. Antikris akan terjadi, tapi jangan takut. Tuhan akan bersama kita. Saya mantap baca firman Tuhan malam hari ini. Ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar daripada Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Berani Petrus dan Yohanes. Di sini membuat saya juga berani, asal berani bukan ngawur. Berani menyatakan kebenaran, yaitu apa? Siapa dikatakan di sini mau taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Oh, tidak bisa taat kepada Allah, jelas sudah. Yesus juru selamat kita. Dia satu-satunya Tuhan, juru selamat umat manusia. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ayat 20 yang terakhir. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Membuat kita semangat melayani pekerjaan Tuhan. Seperti dalam Roma 12 ayat 11. Jangan anaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, para hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang proaktif. Layani pekerjaan Tuhan. Beritakan tentang kebenaran. Beritakan tentang Yesus Kristus. Sebab Kisah 4 ayat 12. Keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap hari ku berjuang. Amin. Haleluya.
buat kerajaan Bapa. Amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Yesus. Kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita. Beritakan Injil tentang Yesus Kristus. Roh kita menyala-nyala supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kepada saudara masing-masing, evaluasi apa di antara Bapak Ibu keluarga, apakah sudah terima Yesus? Kalau ada dalam keluarga belum terima, beritakan tentang Yesus Kristus. Beritakan juru selamat kita hanya di dalam Dia. Kisah Rasul 16:31. Saya kasih ayat terakhir lagi. Kisah Rasul 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyertai kita. Beritakan kabar tentang Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Dia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.